Raja Nainggolan, mantan pemain AS Roma yang pernah tolak pinangan Juventus dan Chelsea. Gelandang berdarah Batak Belgia ini mulai dikenal saat bermain apik bersama Cagliari, salah satu klub yang berada di Liga Italia. Raja Nainggolan tercatat cukup lama membela klub tersebut, yakni selama 4 musim. Meski tidak meraih gelar Scudetto, namun pemain yang kini berusia 35 tahun tersebut telah memberikan kesan yang baik bagi klubnya. Berkat hal tersebut, Raja Nainggolan pernah ditawari oleh klub-klub besar Eropa. Bahkan mantan pemain AS Roma ini pernah tolak pinangan Juventus dan Chelsea. Hal tersebut bermula pada tahun 2014 saat dirinya memutuskan untuk keluar dari Cagliari. Beberapa klub besar sempat mendekatinya seperti AS Roma, Juventus dan Chelsea. Namun Raja Nainggolan lebih memilih untuk hijrah ke AS Roma dan menolak tawaran 2 klub lainnya. Dikutip dari Tweets Sport, mantan pemain timnas Belgia ini mengaku tidak peduli dengan uang yang mereka tawarkan. Saya tidak peduli dengan uang. Jika saya berpikir tentang uang, saya akan memiliki karir yang sangat berbeda. Setelah dari Cagliari, saya bisa pergi ke Juventus, yang juga menginginkan saya ketika saya masih di Roma, kata Raja Nainggolan. Berkat hal tersebut, Nainggolan pernah ditawari oleh klub-klub besar Eropa. Saya juga bisa pergi ke Chelsea, tapi saya tolak, sambungnya. Bukan tanpa alasan kenapa Nainggolan menolak Juventus dan Chelsea. Baginya, memilih sebuah klub untuk bernaung bukan hanya persoalan gaji belaka. Namun, dia harus mempertimbangkan kecocokan dari segi lingkungan dan juga kultur. Saya lebih suka menjadi diri saya sendiri, di kota di mana saya selalu merasa diterima dengan baik. Baik sebagai seorang pemain dan sebagai seorang pria, ujar Nainggolan. Sayangnya, kontrak Nainggolan dengan AS Roma saat itu hanya bertahan selama 4 musim. Dia akhirnya pindah ke Inter Milan pada tahun 2018. Bersama Roma, kami mencapai semifinal Liga Champions, dan saya yakin untuk bertahan. Tetapi ketika Monchi datang, mereka tidak ingin mempertahankan saya. Roma telah memberikan mandat kepada agen tertentu untuk mewakili klub dalam negosiasi, dan mereka juga mencoret agen saya, tutupnya. Chelsea mulai bergairah. Chelsea mampu menahan imbang City dan sebelumnya kalahkan Tottenham Hotspur. Jamie Carragher menyebut The Blues mulai bergairah. Chelsea jalani laga dramatis kontra City dalam lanjutan Liga Inggris di akhir pekan kemarin. Balas-balasan gol, Chelsea paksa hasil imbang 4-4. Sebelumnya, Chelsea mampu memutus rantai tanpa kekalahan Hotspur. The Blues melumatnya 4-1. Jamie Carragher, pundit sepak bola yang juga ex-pemain Liverpool, menyebut Chelsea dalam kepercayaan diri yang tinggi. Para pemainnya mulai bergairah dan penuh rasa optimis di bawah polesan manajer Pochettino. Ada banyak optimisme bahwa mereka dapat bersaing dengan tim terbaik di dunia. Mereka bisa tampil lebih baik saat hadapi Arsenal, Liverpool, Tottenham, dan City. Saya rasa mereka bisa menyebabkan masalah buat lawannya, terangnya kepada BBC. Khusus Pochettino, Jamie Carragher yakin strateginya mulai berjalan mulus. Chelsea tampak agresif dan para pemainnya punya kecepatan lari yang kencang-kencang. Pochettino mampu jalankan tugasnya dengan baik sejauh ini. Ada kepercayaan besar dari pemain kepadanya, ungkapnya. Para pemain mudanya pelan-pelan unjuk gigi, seperti Cole Palmer yang terus berkembang baik, tutupnya. Skandal keuangan ancam Chelsea. Wolves pantau potensi pengurangan poin. Premier League tengah diramaikan dengan dugaan pelanggaran aturan keuangan yang mungkin akan merugikan Chelsea. Wolves, salah satu tim di liga tersebut, dikabarkan memantau dengan cermat perkembangan ini, mengingat adanya potensi pengurangan poin bagi The Blues. Dilansir dari Mindset FIFA dari The Guardian, kabar tersebut muncul setelah dokumen-dokumen mengindikasikan sejumlah pembayaran yang diduga melanggar aturan financial fair play Chelsea semasa kepemimpinan Roman Abramovich. Laporan dari surat kabar tersebut, yang bekerja sama dengan Bureau of Investigative Journalism, menemukan file-file terkait serangkaian pembayaran selama 1 dekade dengan nilai puluhan juta. Pembayaran ini kabarnya dilakukan oleh Intensitas Offshore
yang dimiliki oleh Abramovich yang meninggalkan Chelsea setelah dihukum oleh pemerintah Inggris pasca invasi Rusia ke Ukraina pada Maret 2022. Pembayaran ini disebut dilakukan untuk kepentingan Chelsea, yang mengundang pertanyaan apakah Badan Pengaturan Sepak Bola diingatkan akan hal ini. Berasa rekrutan baru, 3 pemain yang siap comeback ke Chelsea usai cedera panjang. Klub Liga Inggris Chelsea dan Pochettino tengah berbunga-bunga usai 3 pemain yang cedera panjang bakal segera comeback. 3 pemain ini harus absen panjang sejak awal musim 2023-2024 yang membuat kekuatan Chelsea berkurang drastis hingga saat ini. Hal ini pun terlihat dari catatan minor klub besutan Pochettino itu yang sempat terseok-seok di awal musim hingga saat ini. Hasilnya pun Chelsea harus bertengger di peringkat ke-10 klasemen. Kendati beberapa laga terakhir mampu meraih hasil cukup positif, usai jeda internasional November ini, ada kemungkinan 3 pemain bakal comeback usai jeda panjang. Pertama, Christopher Nkunku. Pasca jeda internasional, Chelsea akan kembali diperkuat oleh rekrutan barunya pada musim panas 2023 kemarin, yaitu Christopher Nkunku. Pemain yang baru berusia 26 tahun ini sempat absen panjang karena mendapat cedera lutut kala menjalani pramusim kontra Borussia Dortmund. Dikonfirmasi oleh Pochettino, Nkunku menyebut bahwa dirinya siap tampil bagi Chelsea pasca jeda internasional saat menghadapi Newcastle. Bahkan Nkunku pun telah memberikan indikasi bahwa dirinya siap tampil lewat latihan yang diunggahnya di media sosial beberapa waktu kebelakang. Berikutnya, Romeo Lavia. Selain Nkunku, Chelsea juga bisa saja menyambut rekrutan barunya di musim panas 2023 kemarin, yakni Romeo Lavia ke dalam skuad utama. Sama seperti Nkunku, Lavia bergabung pada musim panas 2023 kemarin dari Southampton. Tapi sayangnya, ia bergabung dalam kondisi cedera. Nyatanya kondisi cedera ini bertambah parah usai mengikuti porsi latihan Pochettino, sehingga debutnya pun harus tertunda. Kini Lavia diprediksi akan segera masuk ke skuad utama Chelsea dalam waktu dekat. Kemungkinan ia bisa saja bermain pada saat menghadapi Newcastle United. Tapi kemungkinan Pochettino akan mengintegrasikannya secara perlahan. Dan terakhir, Wesley Fofana. Sesaat sebelum pramusim digelar, Chelsea kena tamparan keras karena cedera bek mahalnya, yakni Wesley Fofana yang diboyong pada tahun 2022 kemarin. Fofana mengalami cedera parah, yakni ACL, sehingga harus menjalani operasi yang membuatnya diprediksi absen hingga tahun 2024 nanti. Tapi belakangan proses pemulihan Fofana justru berlangsung cepat. Dilansir dari 90 Min, ada kemungkinan ia kembali ke skuad pada Desember 2023. Pochettino diyakini tak akan langsung mengandalkannya di skuad utama, sehingga ada kemungkinan Fofana baru akan tampil kembali bagi Chelsea pada 2024 nanti, atau pada akhir musim 2023-2024.